Tak punya pilihan lain, Novi pasrah. Saat mobil melaju meninggalkan gedung pusat perbelanjaan, ia lebih banyak diam. Bahkan tak memandang suaminya sama sekali. Sebab perbuatan Arga kepadanya benar-benar membuatnya sakit hati. Ngapa diam aja dari tadi? Satu tangan Arga terulur membelai puncak kepala, sedangkan tangan satunya memegang setir. Gak apa-apa. Gak ketemu beberapa hari berasa lama, iya. Sesekali lelaki itu menoleh dan tersenyum. Mencubit hidung dan pipi istrinya dengan gemas. Dan setiap sentuhan Arga itu membuat Novi terpejam. Sesak terasa menjalar semakin dalam. Berulang-ulang ia meyakinkan hati agar tidak terbuai dengan kelembutan lelaki itu. Toh, Arga hanya mempermainkan dirinya dan justru menjalin hubungan lagi dengan Alia. Kita mau ke mana? Tanya Novi saat melihat mobil yang mereka tumpangi itu melewati gang tempat tinggalnya bersama Nindi. Pulang ke rumah sebentar. Nanti aku antar lagi ke kosan. Novi terdiam. Pasrah. Hingga beberapa menit berselang, mobil yang dikemudikan Arga memasuki halaman rumahnya. Ia ikut saja saat Arga mengajaknya turun dari mobil, kemudian merangkul bahu istrinya memasuki rumah. Baru saja masuk, ia langsung mengunci pintu utama. Lalu tanpa basa-basi, menarik gadis itu ke peluknya. Kangen kamu? Bisiknya lembut, tangannya membelai puncak kepala dan punggung. Lalu, mengecup kening. Kita mau ngapain di sini? Saya mau pulang ke kosan, Mas. Udah malam. Ya nggak apa-apa, sayang. Ini kan rumah kamu. Arga kembali mendekap tubuh yang hanya setinggi dagunya itu. Sangat erat, sebab kerinduannya selama beberapa waktu belakangan ini benar-benar tak terbendung lagi. Melepas pelukan sejenak, Arga merangkum kedua sisi pipi istrinya. Tatapan matanya yang hangat membuat Novi terpaku. Ketika lelaki itu membungkuk hingga jarak di antara mereka semakin terkikis, ponsel milik Arga tiba-tiba berdering. Siapa lagi sih? Gumamnya berdecak. Sambil mengeluarkan ponsel. Tertera nama Hito di sana. Iya? Klik. Sapanya, seraya menyematkan panggilan kepada Hito. Abang masih sama Novi, kan? Tanya Hito. Iya. Novi samaku. Ya udah, Bang. Cuma mau mastiin, soalnya aku sama Nindi udah sampai di kosan, tapi Novi belum ada. Bilang sama Nindi kalau Novi udah pulang ke rumah yang sebenarnya. Arga terkekeh. Cie, mentang-mentang udah sah main bawa pulang aja. Arga tertawa kecil, lalu memutus panggilan. Sementara Novi masih membeku di hadapannya. Yang pasti saat ini jantungnya sedang berdegup cepat. Tidak pernah seperti ini sebelumnya. Bahkan saat ia masih tinggal berdua dengan Arga di rumah itu. Arga meletakkan ponsel ke meja. Menatap wanita di hadapannya dengan senyum yang menawan. Hingga membuat Novi salah tingkah saking gugupnya. Menyadari sikap Novi itu membuat Arga semakin gemas. Apalagi setelah melihat semburat merah di pipi sang gadis. Lucu sekali. Membuatnya tak tahan untuk menarik wanita itu ke dalam dekapannya. Maaf. Ya, aku jemput kamu tiba-tiba. Tadinya janjian sama Hito mau nonton berempat sama kamu dan Nindi. Tapi, rasanya ucapan Arga menggantung di udara. Jemarinya mengusap bibir tipis sang istri. Novi memberanikan diri mendongak menatap lelaki itu, membuat Arga tersenyum dengan kedipan mata penuh makna. Udara sekitar seperti berhenti bagi Novi saat Arga tiba-tiba menyatukan bibir mereka. Dalam sekejap ia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Disusul dengan perasaan hangat yang tiba-tiba menjalar dan begitu sulit dihindari. Mata Novi pun membulat penuh saat merasakan tubuhnya melayang. Arga menggendongnya menuju tangga dan berakhir di kamarnya yang kemudian dikunci rapat. Kamu kerjasama dengan Pak Arga bohongin aku sama Novi, kan? Cecar Nindi menatap Hito. Jadi sangat kesal saat di mall tadi mencari Novi dan tidak menemukan. Ternyata, Arga yang membawanya pergi. Enggak,
Nin. Tadi, Bang Arga memang bilang mau ajak kita nonton berempat, makanya dia nyusul ke mall. Tapi nggak tahu kenapa dia tiba-tiba bawa Novi pulang ke rumahnya, jelas Hito, sebab memang seperti itu yang ia tahu. Perihal Novi yang sedang berusaha menjauhi Arga, ia sama sekali tidak tahu, sebab Nindi tidak pernah memberitahu. Lagian kenapa kamu harus ngasih tahu Pak Arga kalau kita jalan ke mall, sih? Kalau ada apa-apa sama Novi, kamu mau tanggung jawab? Sejenak Hito tertegun mendengar ucapan Novi. Merasa heran karena gadis itu berapi-api memarahi dirinya. Tapi, Novi kan dibawa suaminya sendiri. Memangnya apa yang akan terjadi? Pak Arga itu buaya, Hito. Gak bisa dipercaya. Dia pasti bawa Novi ke rumahnya buat diapa-apain. Nindi berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Diapa-apain juga haknya dia kan. Orang dia suaminya, ucap Hito dengan raut tanpa dosa. Nindi seketika menjerit. Pikirannya sedang menerka apa yang akan dilakukan Arga terhadap Novi. Masa depan Novi bisa hancur. Nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya Pak Arga nggak boleh apa-apain Novi. Ia menarik tangan Hito. Cepat antar aku ke rumah Pak Arga. Aku harus selamatkan Novi. Ya Allah, Nin. Bang Arga itu suaminya Novi. Dia berhak mau ngapain aja. Dan setelah ambil enaknya, dia bakal ninggalin Novi dan balikan sama Bu Alia gitu. Sudut mata Nindi memicing. Enggak, Bang Arga itu sayang sama Novi. Andai dia mau balikan sama Kak Alia udah dari lama kali. Kamu belain Pak Arga. Iya iyalah. Dia abangku dan aku tahu gimana dia. Mata Nindi semakin tajam menatap. Sadar bahwa sebagai satu keluarga Hito pasti membelanya. Pokoknya, aku nggak mau tahu. Aku mau jemput Novi ke rumah Pak Arga. Kasihan Novi, Hito. Pak Arga itu nggak benar-benar sayang sama Novi, dia cuma dijadiin mainan doang. Nin, Bang Arga nggak mungkin nyakitin Novi. Lagian kamu kenapa, sih? Bukannya kemarin-kemarin, kamu yang berusaha deketin Novi sama Bang Arga. Itu dulu, sebelum kedoknya terbongkar. Tunggu. Kedok apa maksud kamu? Nindi menarik napas dalam. Ingin bercerita tentang hal sebenarnya, namun ragu. Melihat Nindi terdiam, Hito hanya menghela napas sambil menggelengkan kepala. Ya ampun, betina satu ini, gerutu Hito dalam hati. Pak, Novi jadi panik saat Arga membawanya ke kamar dan malah mengunci pintu. Lelaki itu menurunkannya di tempat tidur, memeluk dan mengecupnya berulang-ulang. Bahkan Novi tak kuasa untuk memberontak, sebab tenaganya kalah jauh. Mas Arga mau apa? Tanya Novi gugup, mencoba melepas tangan kekar yang membelenggu tubuhnya. Normal kan kalau laki-laki menginginkan istrinya. Panik, kedua tangannya menyilang di depan dada sebagai bentuk perlindungan. Bukannya melepas, Arga malah tersenyum memandangnya. Terlebih, setelah melihat ekspresi istrinya yang terasa sangat menggemaskan. Ya ampun, imutnya anak ini. Rasanya Arga benar-benar ingin menggigit bibir gadis itu. Kamu kayak anak kucing yang mau diterkam monster. Arga masih tertawa, membuat gadis itu refleks menggeser tubuhnya untuk memberi jarak. Saya mau keluar dari sini, Mas. Tolong lepasin saya. Keluar kemana, sih? Ini kan kamar kamu juga. Tangan Arga mengulur membelai puncak kepala. Paham bahwa Novi belum terbiasa dan mungkin merasa takut, ia berpikir untuk membujuk pelan-pelan, meskipun gejolak dalam diri memaksanya untuk bertindak lebih jauh. Sebagai lelaki normal yang telah beristri, Arga memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Keinginan itu selalu muncul di saat-saat tertentu. Dalam keadaan sendiri di kamar, atau saat sedang memikirkan Novi. Seperti halnya saat di mall tadi, hanya dengan melihat ekspresi imut Novi yang termenung menatap lampu tidur, rasa yang terpendam Arga itu tiba-tiba naik ke ubun-ubun. Tak dapat ditahan atau ditunda, sehingga rencana nonton batal dan malah membawa Novi pulang ke rumah.
Lepasin saya, Mas. Jangan. Sekuat tenaga Novi mendorong dada lelaki itu. Ia segera bangkit menuju pintu. Tangannya memutar gagang berulang-ulang, namun pintu dikunci rapat-rapat. Alis Arga saling bertaut melihat reaksi Novi yang tampak berkeringat dan pucat. Ia segera bangkit dan mendekati gadis itu. Sayang, kamu kenapa sih? Seharusnya kan gak apa-apa. Udah mau lulus juga. Kedua tangannya mengusap bahu sang gadis. Mengecup ubun-ubunnya dari belakang. Sementara Novi terpejam menahan rasa dari setiap sentuhan yang diberikan Arga kepadanya. Jangan, Mas. Saya nggak siap. Takut. Ia hampir menangis. Tolong bukain pintunya. Sil, please, bujuknya sekali lagi. Nggak mau. Novi menyambar kunci kamar yang sebelumnya diletakkan Arga di atas meja. Ia tergesa-gesa membuka pintu dan langsung keluar kamar menuruni tangga. Arga masih mengikuti di belakang. Novi, tunggu. Ia menarik tangan gadis itu. Mendekap tubuhnya erat. Lepasin saya, Mas. Iya? Enggak. Aku enggak akan maksa. Maaf, kalau aku salah. Arga berbisik pelan. Novi jadi panik saat Arga membawanya ke kamar dan malah mengunci pintu. Lelaki itu menurunkannya di tempat tidur, memeluk dan mengecupnya berulang-ulang. Bahkan Novi tak kuasa untuk memberontak, sebab tenaganya kalah jauh. Mas Arga mau apa? Tanya Novi gugup, mencoba melepas tangan kekar yang membelenggu tubuhnya. Normal kan kalau laki-laki menginginkan istrinya. Panik, kedua tangannya menyilang di depan dada sebagai bentuk perlindungan. Bukannya melepas, Arga malah tersenyum memandangnya. Terlebih, setelah melihat ekspresi istrinya yang terasa sangat menggemaskan. Ya ampun, imutnya anak ini. Rasanya Arga benar-benar ingin menggigit bibir gadis itu. Kamu kayak anak kucing yang mau diterkam monster. Arga masih tertawa, membuat gadis itu refleks menggeser tubuhnya untuk memberi jarak. Saya mau keluar dari sini, Mas. Tolong lepasin saya. Keluar kemana, sih? Ini kan kamar kamu juga. Tangan Arga mengulur membelai puncak kepala. Paham bahwa Novi belum terbiasa dan mungkin merasa takut, ia berpikir untuk membujuk pelan-pelan, meskipun gejolak dalam diri memaksanya untuk bertindak lebih jauh. Sebagai lelaki normal yang telah beristri, Arga memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Keinginan itu selalu muncul di saat-saat tertentu. Dalam keadaan sendiri di kamar, atau saat sedang memikirkan. Novi. Seperti halnya saat di mall tadi, hanya dengan melihat ekspresi imut Novi yang termenung menatap lampu tidur, rasa yang terpendam Arga itu tiba-tiba naik ke ubun-ubun. Tak dapat ditahan atau ditunda, sehingga rencana nonton batal dan malah membawa Novi pulang ke rumah. Lepasin saya, Mas. Jangan. Sekuat tenaga Novi mendorong dada lelaki itu. Ia segera bangkit menuju pintu. Tangannya memutar gagang berulang-ulang, namun pintu dikunci rapat-rapat. Alis Arga saling bertaut melihat reaksi Novi yang tampak berkeringat dan pucat. Ia segera bangkit dan mendekati gadis itu. Sayang, kamu kenapa sih? Seharusnya kan gak apa-apa. Udah mau lulus juga. Kedua tangannya mengusap bahu sang gadis. Mengecup ubun-ubunnya dari belakang. Sementara Novi terpejam menahan rasa dari setiap sentuhan yang diberikan Arga kepadanya. Jangan, Mas. Saya nggak siap. Takut. Ia hampir menangis. Tolong bukain pintunya. Sil, please, bujuknya sekali lagi. Nggak mau. Novi menyambar kunci kamar yang sebelumnya diletakkan Arga di atas meja. Ia tergesa-gesa membuka pintu dan langsung keluar kamar menuruni tangga. Arga masih mengikuti di belakang. Novi, tunggu. Ja menarik tangan gadis itu. Mendekap tubuhnya erat. Lepasin saya, Mas. Iya? Enggak. Aku nggak akan maksa. Maaf, kalau aku salah. Arga berbisik pelan. Novi masih berusaha memberontak dengan mendorong dada suaminya.
Namun, Arga tak memberi celah. Paling tidak, ia harus bisa menenangkan Novi. Kamu kenapa sih? Kok sampai gemetar gini? Aku nggak akan maksa kalau kamu belum siap. Saya mau pulang. Iya, tapi tenang dulu. Jangan sambil nangis gini. Aku bisa diomelin Nindi. Pelukan semakin erat. Hingga beberapa menit berlalu Novi merasa lebih tenang. Maaf. Ya, udah jangan nangis. Tangan kekar itu mengusap punggung. Membenamkan kecupan di kening. Reaksi tak biasa Novi ini membuat Arga berpikir sejenak. Merasa aneh. Ia baru merasa ada sesuatu yang berbeda dari sikap Novi selama beberapa minggu ini. Dimulai dari sebelum ujian di mana ia meminta Arga menjauh dengan alasan ingin berkonsentrasi belajar. Bahkan, Novi tidak pernah membalas pesan dan hanya sesekali menjawab telepon. Seolah benar-benar ingin menjauh. Kamu kenapa sih? Apa ada masalah? Atau, aku ada salah? Tanya Arga, menatap mata gadis itu. Novi menggeleng. Jangan bohong, Sil. Belakangan ini aku merasa kamu jadi berbeda. Kayak mau menjauh. Please, kalau aku ada salah beritahu aku. Untuk pertama kali Novi memberanikan diri menatap lelaki itu. Bayang-bayang kebersamaan Arga dengan Alia pun memenuhi pikirannya. Menciptakan rasa selayaknya hati disayat-sayat. Bagaimanapun juga ya hanya seorang gadis desa. Melawan gadis modern dan sempurna seperti Alia, sudah pasti akan kalah. Kenapa sih Mas Arga harus bohong? Bohong. Maksudnya, Arga menatap bingung. Saya tahu, saya nggak layak dan nggak ada apa-apanya dibanding Bu Alia. Kalau Mas Arga mau sama Bu Alia, nggak apa-apa. Tapi lepasin saya. Bukannya waktu itu aku udah bilang kalau hubungan kami sudah berakhir. Bohong. Mas Arga masih sama Bu Alia, kan? Saya tahu kok. Arga hampir kehilangan akal sehat mendengar tuduhan demi tuduhan yang dilayangkan Novi. Dari mana kamu ambil kesimpulan kalau aku masih sama Alia? Novi terdiam mendengar pertanyaan itu. Jika ia beritahu dari mana mengambil kesimpulan, tentu Arga akan memberi alasan lain untuk memperdaya, dan Novi tidak ingin masuk perangkap manis lelaki itu lagi. Sudah cukup. Sil, hubungan aku dengan Alia sudah berakhir sebelum kita berangkat ke perkemahan. Aku nggak bohong soal itu. Arga merangkup kedua sisi pipi gadis itu dan memaksa menatap matanya. Namun, Novi menepis. Tak ingin luluh oleh segala bujuk rayu Arga. Bisa saja ia membujuk hanya untuk memuluskan pelampiasan hasrat saja. Setelah itu, entah apa yang akan terjadi. Lepasin saya, Mas. Saya mau pulang. Ia menepis tangan suaminya dan hendak membuka pintu. Akan tetapi, langkahnya seketika terhenti saat mendengar suara mobil memasuki halaman rumah. Arga segera menyibak tirai jendela untuk melihat siapa yang datang. Lelaki itu mendadak panik, sebab yang ada di depan sana ternyata adalah ibunya. Tunggu, itu ibu. Ucapnya, segera menarik lengan sang istri untuk menjauh dari pintu. Novi pun gelagapan. Pikirannya mendadak buntu. Jika Bu Vivi sampai menemukan mereka berduaan di rumah itu, ia bisa murka. Kamu sembunyi dulu. Jangan sampai ibu tahu kamu ada di sini. Arga membawa Novi untuk bersembunyi di balik pilar. Sebenarnya, Arga bisa saja mengakui Novi di hadapan sang ibu. Namun, kondisi sekarang belum memungkinkan. Setidaknya, ia harus membereskan dulu semua masalah yang ada di antara mereka. Apalagi ibu masih terus mendesak untuk mencari gadis yang telah dijodohkan dengannya, sesuai amanat ayah. Maaf, sayang. Bukan aku nggak mau mengakui kamu. Tapi, belum aman kalau ibuku tahu sekarang. Novi tak menyahut. Sementara Arga segera beranjak untuk membuka pintu. Bu Vivi berdiri di ambang pintu dengan sorot mata penuh tanya. Kok lama buka pintu? Tanya wanita itu dengan sudut mata berkerut penuh selidik.